Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UBSI Kaliabang ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Relasi dan Fungsi. Kami berasal dari kelompok 12, dari kelas 15 2B05. Dan anggota kelompok kami, saya Alfriano Rasyakim dengan NIM 15250870. Oke, perkenalkan nama saya Ivan Indra Yudhistira, NIM 15250803. Di sini kita bakalan mempelajari ya, apa aja yang akan kita pelajari di video kali ini. Pertama, kita bakal mempelajari memahami pengertian relasi, menjelaskan cara menyatakan relasi, serta memahami pengertian fungsi dan seperti yang teman-teman bisa lihat di video ini. Ini ada apa aja yang bakalan kita pelajari hari ini di video ini. Perkenalkan, nama saya Hania Ahmad Gulbudin dengan NIM 15250915. Di sini saya akan menjelaskan relasi dan fungsi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dari dua buah himpunan. Sederhananya, relasi seperti hubungan antara himpunan A ke himpunan B. Di dalam relasi tidak ada aturan yang mengikat. Anggota himpunan yang bebas memilih pasangan di B, mereka boleh memilih lebih dari satu pasangan atau bahkan tidak memilih satu sama sekali. Jadi kita lanjut pembahasannya, yaitu cara menyatakan relasi. Ada 3 cara utama yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan semua relasi. Yang pertama, diagram panah. Menggunakan kurva tertutup untuk menggambarkan himpunan, lalu menggunakan arah panah untuk menunjukkan hubungan antara anggotanya. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Menuliskan pasangan anggota secara berurutan di dalam kurung kurawal, ditulis dengan format XY. Yang ketiga, diagram kartesius. Menggunakan sumbu mendatar X untuk himpunan asal dan sumbu tegak Y untuk himpunan tujuan. Lalu menghubungkan pasangan tersebut dengan titik koordinat. Contoh, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan himpunan B sama dengan 2, 4, 6. Relasi yang menghubungkan kedua himpunan tersebut adalah setengah dari. Yang diagram panah akan ada anak panah dari angka 1 ke 2, dari 2 ke 4, dan dari 3 ke 6. Himpunan pasangan berurutan ditulis menjadi 1, 2, 2, 4, 3, 6. Nah, jadi setelah teman-teman memahami konsep relasi, kita akan masuk pada pembahasan mengenai fungsi. Nah, fungsi pada dasarnya merupakan sebuah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan asal dengan tepat satu anggota himpunan tujuan, teman-teman. Sebagai contoh sederhananya, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh dapat melihat aturan pada nomor absensi sekolah, di mana setiap siswa memiliki satu nomor absen yang unik. Aturan ini menunjukkan bahwa dalam konsep fungsi, seluruh anggota kelompok asal tidak boleh ada yang terlewat dan masing-masing hanya diizinkan memilih satu pasangan yang pasti. Nah, kalau simpelnya itu, fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Sebuah relasi baru bisa disebut fungsi jika setiap anggota himpunan asal A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan tujuan B. Ingat ya, rumus gampangnya itu tuh untuk anggota himpunan asal A, pertama, tidak boleh jomblo. Semua anggota A harus punya pasangan. Kedua, tidak boleh selingkuh. Pasangannya harus cuma satu. Tidak boleh bercabang. Nah, ada catatan penting juga nih teman-teman. Untuk anggota himpunan tujuan B, aturannya bebas. Mereka boleh jomblo ataupun bercabang. Beda kayak A ya teman-teman. Nah, lalu kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu domain, kedomain, dan range. Nah, apa sih domain itu? Domain itu adalah daerah asal, yaitu seluruh anggota yang ada di himpunan asal atau himpunan A. Kodomain yaitu seluruh anggota yang ada di himpunan tujuan. Dan yang terakhir range, daerah hasil, yaitu anggota himpunan tujuan B yang benar-benar mendapat pasangan dari himpunan A. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ya di gambar slide ini,
Nah, gambar ini tuh adalah contohnya, yaitu komponen-komponen di dalam fungsi dapat dipetakan melalui diagram lingkaran ini yang memisahkan wilayah antara daerah asal dan daerah tujuan. Di sebelah kiri terdapat domain atau daerah asal yang biru ini nih, yang disimbolkan dengan huruf DF. Seluruh elemen yang berada di dalam lingkaran biru ini merupakan titik awal sebelum dipetakan. Kemudian fungsi yang F ini nih, yang tengah-tengah ya, akan memetakan elemen tersebut menuju ke sebelah kanan, yaitu kodomain atau daerah kawan yang disimbolkan dengan KF di dalam wilayah lingkaran hijau. Namun, tidak semua anggota di dalam daerah kawan ini selalu menjadi hasil akhir. Bagian terdalam yang berwarna merah muda disebut sebagai range atau daerah hasil dengan simbol RF. Daerah hasil ini merupakan himpunan bagian spesifik dari kodomain yang benar-benar memiliki pasangan atau menerima langsung pemetaan dari daerah asal. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung nih, kita bakal lihat slide selanjutnya. Kita kasih contoh slide-nya. Pertama, ada fungsi dari A yang isinya A, B, C ke B yang isi B-nya itu adalah 1, 2, 3, 4 dengan pasangan berurutan A, 2, B, 1 dan C, 2. Nah, domainnya ini adalah A, B, C, terus kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, lalu untuk range-nya adalah 1,2. Karena apa? Angka 3 dan 4 tidak memiliki pasangan, teman-teman. Nah, kalau masih belum kebayang-bayang juga penjelasannya kayak gini nih, teman-teman. Kita lihat contohnya yang di diagram ini ya. Di sini kita punya himpunan A yang berisi elemen A, B, C sebagai domain atau daerah asal. Kemudian di sebelah kanan kita memiliki himpunan B yang berisi angka 1, 2, 3, dan 4 sebagai kodomain atau daerah kawan. Nah, berdasarkan fungsi pasangan berurutan yang kita miliki, elemen A dipetakan ke angka 2, elemen B dipetakan ke angka 1, dan elemen C juga dipetakan ke angka 2. Nah, dari hasil pemetaan ini, kita bisa lihat teman-teman bahwa angka 1 dan 2 adalah anggota kodomain yang berhasil mendapat pasangan. Maka, angka 1 dan 2 inilah yang disebut sebagai range atau daerah hasil. Sementara angka 3 dan 4 tetap menjadi daerah kawan, namun tidak termasuk dalam daerah hasil karena tidak memiliki pasangan dari himpunan A. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang notasi dan rumus fungsi. Fungsi biasanya diberi nama dengan huruf kecil, seperti F, G, atau H. Jika fungsi F memetakan setiap X anggota himpunan A ke Y, anggota himpunan B, maka notasinya ditulis di mana fx adalah rumus fungsi dan y adalah bayangan atau nilai dari fungsi tersebut. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Diberikan sebuah rumus fungsi, fx sama dengan 2x plus 3. Dalam konteks ini, fungsi tersebut menentukan aturan bahwa setiap nilai input x akan dikalikan dengan 2. Kemudian hasilnya dijumlahkan dengan 3. Kita lanjutkan ke proses substitusi. Ketika ditentukan nilai variabel x sama dengan 5, kita melakukan substitusi tersebut ke dalam posisi x pada rumus fungsi. Langkah ini ditulis sebagai F5 sama dengan 2, 5 plus 3. Setelah melakukan perhitungan, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10, dan 10 ditambah 3 adalah 13, maka hasil akhirnya adalah 13. Jadinya F5 sama dengan 13. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi satu-satu injektif, yang artinya setiap anggota domain memiliki pasangan yang berbeda di kodomain. Ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, tidak ada anggota kodomain yang mendapat 2 pasangan. Yang kedua, kodomain boleh ada yang tidak masuk sendiri mendapat pasangan. Analoginya, seperti semua orang punya pasangan berbeda, tetapi ada yang masih sendiri. Lanjut kita yang ke fungsi kedua, yaitu fungsi surjektif. Fungsi ontosurjektif, yang artinya semua anggota kodomain harus mendapat pasangan. Ciri-cirinya, tidak ada kodomain yang kosong. Satu kodomain boleh mendapat berbagi lebih dari satu pasangan. Analoginya, seperti semua orang harus kebagian jodoh, meskipun ada yang harus berbagi pasangan. Lanjut ke fungsi yang ketiga, fungsi bijektif.
Fungsi bijektif artinya fungsi yang memenuhi syarat injektif dan surjektif. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak ada yang jomblo. Yang kedua, tidak ada yang bercabang. Yang ketiga, jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota domain N A sama dengan NB. Analoginya seperti semua pasangan satu-satu secara sempurna. Jadi di sini kita rangkum nih di akhir. Pertama, relasi itu bebas memilih pasangan. Kedua, boleh tidak punya pasangan. Ketiga, boleh lebih dari satu pasangan. Lalu yang terakhir, tidak semua relasi itu fungsi. Lalu, bagian fungsi ya. Pertama, harus tepat satu pasangan. Jadi nggak boleh lebih, kayak ada 2 pasangan atau 3 pasangan, itu nggak boleh. Wajib punya pasangan. Tidak boleh lebih dari satu pasangan seperti yang tadi disebutkan ya. Lalu yang terakhir, semua fungsi adalah relasi. Oke, jadi saya akan membahas tentang latihan soal yang pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 2. Hitung nilai A F2, B F5. Oke, kita bahas langsung ya. Yang pertama, cari F2. Langkah pertama, ganti X dengan 2. F2 sama dengan 3, 2 plus 2. Langkah kedua, kalikan 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6, berarti 6 plus 2. Lalu setelah dijumlahkan, 6 tambah 2 adalah 8. Jadi F2 adalah 8. Yang kedua, cari F5. Langkah pertama, ganti X dengan 5. F5 sama dengan 3, 5 tambah 2. Langkah kedua, kalikan. 3 kali 5 adalah 15. Lalu jumlahkan dengan 2. 15 tambah 2 sama dengan 17. Jadi F5-nya adalah 17. Oke, langsung kita bahas soal kedua. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3. B, 2, 4, 6. Relasi yang digunakan adalah 2 kali dari. Tuliskan himpunan pasangan berurutannya. Langsung kita bahas ya. Relasi yang digunakan adalah 2 kali dari. Setiap angka pada himpunan B harus merupakan 2 kali lipat dari angka pada himpunan A. Jadi kita cek satu persatu. 1 dan 2. Karena 2 sama dengan 2 kali 1, jadi angka 2 adalah 2 kali dari 1. Lalu, yang kedua, 2 dan 4. Karena 4 sama dengan 2 kali 2, jadi angka 4 adalah 2 kali dari 2. Lalu yang ketiga, 3 dan 6. Karena 6 sama dengan 2 kali 3, jadi angka 6 adalah 2 kali dari 3. Sehingga pasangan yang terbentuk adalah 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 6. Oke, lanjut. Saya akan membahas judul dan deskripsi studi kasus kelompok kami. Judul kasus: analisis kesalahan dan menyelesaikan soal relasi ditinjau dari kemampuan matematik siswa kelas 8 SMP Kartika, Malang. Penelitian ini merupakan studi kualitatif, deskriptif yang menganalisis jenis-jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi relasi dengan mengkategorikan 6 subjek penelitian ke dalam kelompok. Kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah melalui metode tes serta wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa sering mengalami kendala dalam memahami konsep, kurang teliti dalam mengidentifikasi relasi, serta kesulitan saat menyajikan data ke dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, maupun himpunan pasangan berurutan. Oke, saya akan menjelaskan tentang akar masalah. Siswa sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal pada materi relasi. Salah satunya adalah kesalahan dalam membedakan antara relasi dan bukan relasi. Salah dalam menerapkan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari, dan kesalahan peserta didik dalam menyajikan data ke dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Hal ini dapat disebabkan karena siswa kurang memahami konsep secara benar. Lanjut, saya akan menjelaskan terkait fakta. Yang pertama, matematika sering dianggap sebagai pelajaran yang menakutkan dan menegangkan, sehingga banyak siswa menangkapnya sebagai ancaman di sekolah. Yang kedua, prestasi belajar siswa dalam pelajaran matematika cenderung lebih rendah dibandingkan dengan materi pembelajaran lainnya. Yang ketiga, banyak siswa memiliki persepsi bahwa matematika sulit dipelajari, kurang menyenangkan, dan sulit untuk menghafal rumus-rumus matematika. Oke, saya akan menjelaskan soal pertama, relasi mata uang.
Pertanyaannya, apakah himpunan A sama dengan rupiah, rupiah, baht, ringgit, dan B, Indonesia, India, Thailand, dan Malaysia memiliki relasi? Berikan alasannya. Penjelasannya dari saya yaitu iya, mereka memiliki relasi. Alasannya mengapa? Karena dalam matematika, relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Di sini terdapat hubungan yang logis dan jelas, yaitu adalah mata uang yang berlaku di negara. Logikanya, seperti setiap mata uang di himpunan A, secara spesifik dipasangkan dengan negara asal yang benar, himpunan B. Karena ada aturan pasangan yang konsisten, maka itu disebut relasi. Lanjut ke soal kedua. Pertanyaannya, diketahui A sama dengan beca, mobil, kapal, pesawat terbang, kereta api, dan perahu. Dan B, darat, laut, udara. Tentukan relasinya. Penjelasannya adalah, tujuannya adalah mengelompokkan benda berdasarkan kategori tertentu. Relasi yang terbentuk adalah tempat beroperasi. Cara pengerjaannya yang pertama, kelompokkan anggota A berdasarkan tempatnya di B. Lalu, darat, beca, mobil, kereta api. Laut, kapal, perahu. Udara, pesawat terbang. Kesimpulannya adalah, dengan mengelompokkan setiap kendaraan ke tempat operasionalnya, kita mendapatkan sebuah relasi yang terstruktur antara himpunan kendaraan dan himpunan tempat. Lanjut ke soal ketiga. Visualisasi diagram Kartesius. Pertanyaannya, diketahui himpunan pasangan berurutan 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, dan 6. Tentukan diagram bidang Kartesiusnya. Penjelasannya, soal ini menguji kemampuan representasi, yaitu mengubah data angka menjadi gambar grafik. Langkah-langkahnya yang pertama, buat sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Yang kedua, sumbu X mewakili angka pertama, 1, 2, 3, 4. Sumbu Y mewakili angka kedua, 3, 4, 5, 6. Yang keempat, tanda titik di koordinat 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 5, dan 4, 6. Jadi, analisis referensi dan sumber. Agustina N. 2018. Kemampuan pemahaman konsep siswa SMP pada materi persamaan garis lurus dalam pembelajaran berbasis apos histogram. Jurnal Pendidikan Matematika. Volume 2, nomor 1, halaman 12. Yang kedua, Cahyawati Y. Kebunan, F. Ilmu, DAN Surikarta, IM 2012. Matematika dengan menggunakan media gambar. Yang ketiga, Dumayani, NW, dan Mayangsari, SN 2017. Analisis kesalahan siswa dalam pemahaman konsep operasi hitung pada pecahan Edwick. Scientific Journal on Informatic Education. Volume 4, nomor 1, halaman 1-7. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jadi relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Sementara itu, fungsi merupakan relasi khusus yang mengharuskan setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Dengan mempelajari relasi dan fungsi, kita dapat memahami bagaimana suatu data atau objek saling berhubungan secara sistematis, teman-teman. Nah, konsep ini juga banyak diterapin di berbagai bidang, kayak matematika, ilmu komputer, ekonomi, dan teknik, hingga menjadi dasar penting dalam pemecahan masalah dan analisa data. Jadi, sekian. Terima kasih teman-teman sudah menonton.